Kami mau tetap percaya padamu Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau yakin dan percaya hanya padamu Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Yesus, kami percaya padamu, kami percaya padamu Tuhan. Yesus Tuhan, semua rencanamu indah, semua rencanamu yang terbaik bagi kami Tuhan. Yesus, kami percaya hanya kepadamu. Yesus Tuhan, kami percaya tiada yang dapat kami percaya selain Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Yesus,
percaya padamu Tuhan. Walaupun kami tidak melihat secara langsung, tapi kami percaya Tuhan, Kau sedang bekerja atas hidup kami Tuhan. Kau sedang merancangkan segala yang terbaik bagi setiap kami Yesus. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak percaya padamu Tuhan. Engkau adalah Allah satu-satunya Tuhan yang dapat kami percaya. Engkau adalah Allah satu-satunya sumber pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus, hanya namamu Yesus Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita terus belajar sesuai dengan visi yang Tuhan berikan, yaitu fullness of the Spirit. Bagaimanakah kehidupan yang sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, yaitu yang mau dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus, baik dalam perkataan, tindakan, pikiran, dan semuanya. Karena orang yang dikendalikan Roh Kudus itu kendalanya cuma 3, yaitu yang pertama pakai pikiran sendiri, pakai kemauan sendiri, dan pakai perasaan sendiri. Ini kendalanya. Kalau semuanya ini mau ditundukkan kepada Tuhan, maka baik pikiran, perasaan, kemauan kita itu diserahkan kepada Tuhan,
maka Roh Kudus akan bisa memimpin kita, mengendalikan kehidupan kita ini. Oleh karena itu mari pagi hari ini kita akan melihat sebuah contoh ya. Bagaimana kehidupan yang tidak pakai pikiran sendiri, perasaan sendiri, kemauan sendiri. Untuk itu saya ajak saudara membaca dalam 2 Samuel pasal yang ke-23, kita baca ayat yang ke-13 mulai. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku, ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, diceritakan saudara sekalian suatu ketika Daud ini dalam suatu pertempuran dengan orang Filistin. Tetapi dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-15, lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Daud punya keinginan, merasa ingin, punya kemauan, timbul kemauannya, keinginannya. Untuk apa? Untuk minum air yang ada di sumur di Bethlehem dekat pintu gerbang. Padahal dikatakan dalam ayat 14, pada waktu itu Daud ada dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Jadi sebetulnya tidak mungkin ini bisa terjadi. Karena di bawah penguasaan Filistin. Tetapi diceritakan kemudian ada 3 pahlawan Daud. Dalam ayat yang ke-16 itu. Pahlawan ini menerobos pertahanan orang Filistin. Entah gimana caranya. Karena mereka ini memang betul-betul heroik. Pahlawan betul, yang gagah berani, pahlawan-pahlawan yang perkasa. Dan dalam ayat 16 itu dikatakan mereka berhasil mengambil air yang ada di sumur di Bethlehem dekat pintu gerbang itu. Dan kemudian membawanya kepada Daud. Nah, ini bukan suatu masalah yang kecil, perkara yang kecil. Karena harus
berperang dan sebagainya, ya. Entah dengan cara gimana 3 pahlawan ini menerobos perkemahan orang Filistin demi untuk memenuhi keinginan Daud. Keinginan tentunya keinginan jasmani, karena Daud ingin minum. Dengan minum itu pasti akan puas, mendatangkan kesegaran, dan sebagainya. Karena keinginannya terpenuhi. Tetapi ini membutuhkan suatu perjuangan yang tidak ringan, ya. Nah, siapa sebetulnya 3 orang ini? Nah, coba kita lihat dulu ya, kita telusuri. Kita baca mulai ayat yang ke-8. Dikatakan, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal, orang Hachmoni, kepala Triwira. Jadi yang pertama adalah Isbaal, orang Hachmoni. Dia termasuk dalam Triwira tersebut. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam suatu pertempuran. Ayat 9, dan sudah dia ada Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Nah, dikatakan ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Yang ketiga, kemudian sesudah dia, Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah, ladang penuh kacang merah. Dan tentara-tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Nah, jadi 3 orang tadi ini adalah bisa disebut Triwira atau 3 pahlawan Daud. Seperti tadi dicatat di dalam ayat yang ke-13, ya. Ada 3 orang dari 30 kepala yang mendapatkan Daud ketika dia ada di dekat gua Adulam. Dan pada saat itu Daud sedang, ya mungkin bahasa sehari-harinya bisa disebut semacam ngidam mungkin, ya. Atau punya keinginan untuk minum air di perigi Betlehem. Loh, di tempat lain apa enggak ada air? Mungkin ada. Tapi mungkin yang di Betlehem itu, ya bagi Daud, mungkin spesifik. Dan seterusnya, ya. Tapi yang jelas Daud punya keinginan. Dari dirinya ada timbul keinginan. Nah, kemudian 3 pahlawannya ini berangkat. Karena mereka pahlawan gagah berani, mereka tidak takut. Mereka berangkat menerobos pertahanan orang Filistin. Dan ternyata mereka berhasil. Dan pulang dengan membawa air dari perigi Betlehem tersebut. Nah, ini suatu prestasi yang luar biasa tentunya. Dan Daud sangat-sangat respect, sangat mengapresiasi apa yang sudah mereka lakukan ini. Dan tentunya ketika Daud menerima air itu kemudian
dia pasti mengatakan, oh terima kasih pahlawan-pahlawanku. Atau Triwira ini, kamu sungguh-sungguh istimewa. Ini suatu perjuangan yang tidak ringan, tapi kamu sudah melakukan sesuatu yang istimewa. Aku pasti akan mengapresiasi ini dengan memberikan mungkin reward, ya, jabatan atau pangkat atau hadiah apapun. Lazimnya begitu. Dan kemudian Daud mengambil air ini dan kemudian meneguknya dan merasa puas. Keinginanku sudah terpenuhi. Apa yang aku kehendaki sudah tercapai. Aku mau melakukan sesuatu. Aku melakukan sesuatu. Aku memenuhi keinginanku. Wah, segar. Lazimnya kan demikian. Tetapi ceritanya berbeda. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-16 bagian B, tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku, ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Wah, ini aneh ini. Betul-betul aneh. Tadi ya kita ulang dari awal. Daud punya keinginan. Dan kemudian keinginannya tersebut terwujud. Yaitu Daud ingin minum air di perigi Betlehem, tapi sesuatu yang sebetulnya nggak mungkin, karena orang Filistin menguasai wilayah itu. Tetapi ada 3 pahlawan yang berani berjuang, menerobos, dan akhirnya berhasil membawa air itu kepada Daud. Berarti kan keinginan dirinya itu terpenuhi kan. Tapi ternyata Daud tidak mau meminumnya. Loh, ini gimana ini? Tahu gitu kan tidak usah susah payah menerobos ke perkemahan orang Filistin. Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kenapa? Kenapa demikian? Nah, jawabnya adalah ketika kita mengerti mengenai hidup dipimpin Roh Kudus, fullness of the Spirit ini, yaitu ketika kita tidak mengikuti keinginan sendiri, perasaan sendiri, ataupun pikiran sendiri, kita bisa mengerti. Oh, ternyata ini. Sekali lagi, Daud tadi ingin. Tetapi sekarang dia tidak mau mengikuti keinginannya tersebut. Bukan dibuang, tetapi dikatakan di sini ya, di dalam ayat yang ke-16 bagian akhir ya, Daud mempersembahkannya itu kepada Tuhan sebagai korban curahan. Jadi bukan dibuang, bukan disia-siakan. Si Triwira tadi, 3 pahlawannya ini tidak kecewa ataupun menyesal. Sudah berjuang sedemikian rupa ternyata disia-siakan oleh Daud. Bukan.
justru mereka semakin bangga karena memiliki seorang pimpinan seperti Daud yang tidak mengikuti hanya keinginannya sendiri, pikirannya sendiri, kemauannya sendiri, perasaannya sendiri. Karena Daud mempersembahkannya itu kepada Tuhan. Keinginannya dikalahkan. Keinginannya sendiri disingkirkan. Dia lebih menomorsatukan Tuhan. Dan dia katakan dalam ayat 17 ya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Jadi air ini bukan disia-siakan, bukan dibuang. Oh, Daud itu misalnya longso misalnya. Atau Daud sedih, kok sampai orang-orang ini mempertaruhkan nyawanya demi keinginannya. Bukan seperti itu. Karena Daud mempersembahkannya kepada Tuhan. Loh, tapi kan dirinya ingin dipuaskan, ingin disegarkan. Terus kalian kalau kita punya keinginan, kemauan, dan kemudian bisa terlaksana, keinginan diri kita ini kan merasa puas, lega, senang, ya. Tapi Daud ini keinginannya disingkirkan, keinginannya dihilangkan. Dia lebih menomorsatukan Tuhan. Dia persembahkan sebagai korban curahan. Jadinya, ya Daud tidak menikmati air ini. Padahal tadi dia kepingin. Menurut pikiran logika secara jasmani, ini aneh ini. Wong sudah berjuang sedemikian rupa, ternyata tidak dihargai, dicurahkan. Oh bukan. Dikatakan jelas itu, dipersembahkan sebagai korban curahan. Nah di sini kita bisa belajar bagaimana kehidupan orang yang tidak hanya mengikuti keinginan dirinya sendiri saja. Tidak ikuti pikiran sendiri, perasaan sendiri, kemauan sendiri. Loh, apakah ini keinginan Tuhan? Jelas, karena Tuhan selalu mau diprioritaskan dalam hidup kita. Dinomorsatukan dalam kehidupan kita. Dalam segala hal. Itulah orang yang dipimpin Roh Kudus. Dan inilah fullness of the Spirit tersebut. Bagaimana pikiran, perasaan, kemauan kita, keinginan-keinginan kita ini ditundukkan kepada Tuhan. Dan Tuhan nomor satu. Kalau kita lihat ini bukan masalah yang sederhana. Kalau ketika pahlawan itu mengalami misunderstanding atau salah mengerti, mereka bisa marah. Kok gini si Daud? Kita sudah mati-matian mempertaruhkan nyawa, ternyata cuma gini aja. Oh bukan. Ini menunjukkan bagaimana Daud sungguh-sungguh mau menomorsatukan Tuhan. Nah, biar dalam hidup ini setiap saat kita bisa mengerti. Tidak mengikuti keinginannya sendiri, kemauan sendiri, perasaan sendiri, pikiran sendiri. Tapi kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah jelas sekali Daud ini adalah orang yang diurapi Roh Kudus kok.
mau diurapi Tuhan Yesus, maka dia dipenuhi Roh Kudus. Dan dia mau mengikuti ini semua. Inilah orang yang penuh Roh Kudus. Tuhan berkenan. Itulah sebabnya kemudian Daud dicatat sebagai seorang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. A man after God's heart. Puji nama Tuhan, biarlah kita semuanya terus-menerus mau dipimpin Roh Kudus. Tidak pakai keinginan sendiri, kemauan sendiri. Walaupun kelihatannya itu sangat menjanjikan dan seterusnya. Sebagaimana Daud, air sudah di tangannya. Tinggal minum ceklek gitu aja. Kok diangele? Ya? Oh enggak. Daud sangat menghormati Tuhan. Dia persembahkan kepada Tuhan. Demikian juga mari kita sangat menghormati Yesus kita yang sangat mengasihi kita. Menomorsatukan Yesus dalam hidup kita. Bukan keinginan, kemauan, perasaan, pikiran sendiri. Tapi ikuti apa yang Roh Kudus mau. Maka lihat, ada hari depan yang penuh harapan. Seperti yang dialami oleh Raja Daud ini. Ketika kemudian dia menjadi raja, dia mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Kerajaannya berkembang, mengalami kejayaan karena pimpinan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah sepanjang hari ini Roh Kudus memimpin kami sepenuhnya, mengendalikan kami. Dan biar kami hanya mengikuti pimpinan Roh Kudus saja. Dan nama-Mu dipermuliakan. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, kami berkemenangan. Dan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.